Nah, setelah 16 September di sini ada overbought-nya di sini. Nah, jadi tadi 16 September oversold-nya, kita cari overbought-nya setelah 16 September ada di sini. Nah, inilah harga terbaik kita untuk entry sell lagi. Jadi harga terbaik kita untuk entry sell dalam pola trending down ini di sini. Jadi kalau kita kembalikan ke H4, nah 16 September, nah berarti di sini tadi kita entry paling enggak, sell-nya di sini. Jadi kita masih bisa memanfaatkan pola downtrend yang panjang. Nah, terakhir adalah begitu terjadi crossing dengan garis EMA 55 atau dia sudah memotong garis trend line yang kita bikin tadi. Ini kan garis trend line yang kita bikin sudah terpotong dan dia juga memotong garis EMA 55. Jadi sini kita saatnya mengakhiri posisi sell yang tadi. Profit maksimal. Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Commodity Channel Index adalah suatu indikator yang sudah tersedia secara gratis di MetaTrader 4. Banyak dari kita, terutama trader pemula yang masih belum kenal apa itu CCI dan fungsi dari CCI, serta keunggulan yang bisa dimanfaatkan dalam trading. Ada dua keunggulan dari indikator CCI yang bisa kita manfaatkan untuk bisa membantu kita dalam mencari peluang entry yang tepat, yaitu untuk mengenal area jenuh jual dan jenuh beli, serta untuk mengindikasi terjadinya retracement dalam pola trending. Nah, bagaimana penerapan secara sederhana dan mudah dalam trading? Ikuti selengkapnya dalam video saya kali ini. Jangan lupa, jika memang video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah. Di kesempatan video kali ini saya akan sharing tentang salah satu indikator yang sudah tersedia di MetaTrader, yaitu Commodity Channel Index atau CCI. Jadi technical ini atau indikator ini sudah ada di MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5, dan tidak sedikit bagi trader pemula yang masih belum tahu kegunaan dari CCI serta keunggulan dari indikator ini dibanding indikator yang lain. Karena kebanyakan kita yang kita pakai biasanya adalah stokastik dan RSI atau MACD. Nah, padahal ada indikator-indikator lain yang juga berfungsi bisa melengkapi dari indikator yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah CCI. Jadi indikator ini adalah secara fungsinya ada dua yang biasa saya gunakan, yaitu untuk melihat tingkat kejenuhan pasar, yaitu overbought sama oversold, dan yang kedua adalah untuk mengetahui peluang untuk entry berdasarkan retracement harga. Jadi ini biasa digunakan untuk para trader follower. Jadi yang dia memang following trend. Jadi dia mencari level entry-nya dengan memanfaatkan retracement dengan menggunakan salah satunya adalah indikator CCI. Mari kita bahas dari awal. Jadi ada dua fungsi indikator ini. Jadi maksudnya keunggulan dari CCI ada dua, yaitu pertama adalah untuk mengindikasi tingkat kejenuhan pasar. Jadi perlu diketahui untuk indikator CCI itu ada tiga komponen yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah garis signal dari CCI. Kedua adalah area overbought sama area oversold. Jadi ketiga indikator ini yang harus kita perhatikan untuk kita bisa membaca peluang yang ada di pasar. Nah, pertama adalah dengan kita mengetahui tingkat kejenuhan pasar. Jadi indikator CCI mengindikasi pasar jenuh jual ataupun jenuh beli. Jadi ini jenuh beli dan ini adalah jenuh jual. Jadi di sini ada dua garis plus 100 sama minus 100 ya. Jadi
Jika garis signal CCI menembus garis minus 100, maka di sini dia masuk ke area oversold, dan harga yang ada di atas adalah harga yang sudah tergolong oversold atau terlalu murah istilahnya. Baliknya, jika garis signal ini menembus garis 100, maka dia memasuki area overbought. Jadi harga yang ada di atasnya ini adalah sudah termasuk harga yang terlalu mahal. Jadi yang terbaik adalah kita bisa masuk pasar itu adalah di harga yang paling murah dan menjual di harga paling tinggi. Jadi kita bisa entry sell di harga paling tinggi dan entry buy di harga paling rendah. Itu yang kita cari peluangnya menggunakan indikator CCI. Yang berikutnya adalah untuk mengindikasi retracement. Jadi peluang retracement. Contoh di sini. Jadi setelah kita melihat peluang tren atau indikasi ada trending dari harga, maka kita bisa memanfaatkan CCI untuk bisa entry di harga terbaik. Jadi di harga terbaik saat trending. Jadi harga terbaik adalah harga saat dia mencapai level oversold. Nah, cuma harga-harga itu biasanya terjadi ketika harga sudah mencapai overbought, maka mesti harga akan ada koreksi, ada retracement. Kemudian dia akan melanjutkan tren naik lagi. Jadi trending itu kita bisa lihat dari garis moving average 55 ini. Selama harga ada di atas garis moving average 55, maka tren masih berlangsung atau tren sedang berlangsung. Jadi kalau dia ada di atas garis ini ya berarti tren naik. Sebaiknya kalau dia ada di bawah garis moving average ini maka tren turun. Contoh di sini kita melihat di time frame H4 harga membentuk pola naik. Jadi kan kita pastikan harga sudah berada di atas garis SMA, maka ada pola naik, pola trend up. Setelah sebelumnya adalah trend down. Nah, begitu harga mencapai nilai overbought, kita lihat dari indikator CCI dia mencapai overbought dan harga mulai menurun menembus garis 100, maka kita harus melihat di time frame lebih rendah untuk titik oversold-nya, ya, dimana titik itulah nanti kita untuk ambil buy lagi. Kita lihat. Nah, sekarang kita di H1. Nah, ini kan di tanggal yang sama ya, tanggal 25 Agustus. Nah, di H1 pun di tanggal 25 Agustus kita temui level oversold-nya dari CCI. Nah, harga di atasnya ini, nah disinilah harga terbaik untuk kita bisa entry buy lagi. Jadi begitu oversold-nya sentuh dan harga mulai naik menyentuh garis minus 100, maka sinilah kita saatnya untuk entry buy kembali untuk mengikuti tren yang sedang terjadi. Jadi tren akan terus berlangsung di sini. Jadi selama harga masih di atas garis ini maka tren sedang berlangsung. Nah, setelah kita bisa entry di sini, kita follow trend. Nah, kapan kita exitnya? Exitnya adalah ketika harga menyeberang dari garis MA5, terjadi open candle di bawah garis MA55, dan di sini juga terbentuk oversold untuk H4-nya. Ya, disinilah kita saat mengakhiri posisi beli yang sebelumnya. Tuh. Jadi demikian cara kita memanfaatkan CCI dalam trading kita, dalam membantu trading. Jadi untuk membantu trading dengan menggunakan moving average, kita bisa menambahkan indikator CCI dalam filternya. Jadi karena moving average itu adalah pola indikator yang membaca tren, maka untuk bisa entry di timing yang tepat di harga terbaik, kita bisa manfaatkan indikator CCI. Nah, lebih detail nanti Anda bisa baca di blog saya tentang CCI.
Dan kita coba lihat ke MetaTrader. Nah, ini contohnya. Tadi yang untuk retracement saat trending atau trend up itu juga berlaku di saat terjadi trend down. Jadi setelah kita mengindikasi ada pola trend down seperti ini. Nah, cara mengindikasi ada pola trend down adalah pertama, posisi harga sudah di bawah garis EMA 55. Jadi di sini saya menggunakan moving average EMA 55, 8 dan 21 yang biasa saya gunakan. Jadi ini adalah untuk mengindikasi tren. Nah, crossing EMA 55 dan 21 ini biasanya saya gunakan untuk momen entry dan exitnya. Di sini saya menggunakan CCI. Jadi begitu kita sudah mengindikasi ada tren turun, di samping harga ada di bawah garis EMA 55, juga kalau kita tarik garis trending sudah terbentuk pola trending. Contoh di sini harga tertinggi. Nah, kita tarik dari level tertinggi sebelumnya sama harga terendah sebelumnya. Nah, jadi di sini sudah ada garis trending. Nah, maka kita untuk bisa entry sell lagi setelah kita menemukan ada pola trend seperti ini, kita untuk bisa follow trend, kita bisa manfaatkan CCI untuk kita bisa masuk di harga yang tepat. Pertama adalah begitu sudah, karena ini tren turun, jadi begitu sudah kita ada mengindikasi oversold, ini kan setelah terjadi harga di bawah garis EMA, di sini ada oversold di time frame H4, ini tanggal 16 September. Nah, kita tinggal turun satu time frame di H1 di tanggal 16 September, kita cari titik tertingginya atau overbought-nya untuk kita entry sell di situ. 16 September. Ya, di sini 16 September. Nah, setelah 16 September di sini ada overbought-nya di sini. Nah, jadi tadi 16 September oversold-nya, kita cari overbought-nya setelah 16 September ada di sini. Nah, inilah harga terbaik kita untuk entry sell lagi. Jadi harga terbaik kita untuk entry sell dalam pola trending down ini di sini. Jika kita kembalikan ke H4, nah, 16 September. Nah, berarti di sini tadi kita entry paling enggak. Sell-nya di sini. Jadi kita masih bisa memanfaatkan pola downtrend yang panjang. Nah, terakhir adalah begitu terjadi crossing dengan garis EMA 55 atau dia sudah memotong garis trend line yang kita bikin tadi. Ini kan garis trend line yang kita bikin sudah terpotong dan dia juga memotong garis EMA 55. Jadi sini kita saatnya mengakhiri posisi sell yang tadi. Profit maksimal. Jadi untuk para trader follow trend ini memang CCI bisa dimanfaatkan untuk mencari peluang yang maksimal. Jadi trader follow trend itu dia hanya masuk di pola-pola trending seperti ini. Jadi setelah dia bisa mengindikasi pola trending, ya dia baru masuk di situ. Jadi dia nggak akan main di market yang seperti ini. Nah, pendek-pendek seperti ini nggak akan, karena ini di gambar garis trending nggak bisa, tidak terbentuk. Nah, seperti ini bisa terbentuk garis trending. Ini ada dua top, minimal ada dua top dan dua bottom. Ini. Ada dua top dan dua bottom yang mereka semua berada di garis EMA 55. Lalu bisa dimanfaatkan sebagai pola trend. Nah, seperti ini. Ada dua bottom dan dua top minimal. Nah, di sini jadi dua top dan dua bottom. Nah, setelah terjadi gambar trending, nah kita tinggal mencari momen untuk entry dengan menggunakan CCI. Jadi mencari peluang retracement-nya. Kan kalau kita gambar ini kan bisa. Ini ada dua bottom. Nah, dan dua top.
seperti ini. Nah, setelah kita ketemu seperti ini, kita tahu ada dua top di sini kebentuk. Kalau tadi sampai di sini berarti harusnya di sini sudah ketahuan. Nah, di sini sudah ketahuan. Kan sudah ada bottom di sini. Nah, kita kan tinggal mencari level overbought-nya setelah kita tahu momen ini. Nah, di sini ada overbought. Ini kan overbought. Nah, tinggal kita cari di time frame H1-nya, oversold-nya untuk kita entry buy. Nah, ini cara memanfaatkan SSCI untuk peluang retracement. Jadi untuk yang peluang titik jenuh ya tadi sama aja. Jadi kita manfaatkan, kenapa kita buy lagi di oversold-nya, itulah titik jenuh jualnya. Jadi pasti akan kembali naik. Di saat harga market sudah jenuh jual pasti akan naik, dan saat jenuh beli dia akan koreksi. Demikian sahabat trader untuk sharing saya tentang keunggulan dari CCI Commodity Channel Index dalam membantu kita untuk trading, menentukan level terbaik untuk entry. Semoga ini bisa membawa inspirasi teman-teman, dan jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video saya, share ke teman-teman Anda yang masih sama-sama belajar, dan subscribe jika Anda belum berlangganan. Aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah.